Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Oke, baik. Sebelum kita memulai mata pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita laksanakan doa bersama. Silahkan Hasrah memimpin doa. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, baik. Untuk itu saya akan melakukan absensi. Siapa yang tidak hadir pada pertemuan kita kali ini? Oh, hadir semua. Oke, baik. Alhamdulillah ya, kita lengkap untuk pertemuan kali ini. Nah, untuk itu sebelum saya memulai mata pelajaran untuk pagi ini, ada yang tahu mata pelajaran apa yang akan Bapak bawakan? Pasti yang udah belajar pasti udah tahu bahwa materi apa yang akan kita pelajari untuk hari ini. Ya, betul sekali. Betul sekali, Gita, bahwa mata pelajaran kita hari ini itu tentang hikayat. Oke, baik, langsung saja kita masuk ke materi awal kita pada mata pelajaran hari ini, yaitu tentang hikayat, yang seperti yang disebutkan tadi oleh kita, itu mata pelajaran kita hari ini itu hikayat. Nah, ada yang tahu bahwa pengertian hikayat itu apa sih? Ada yang tahu? Oh, nggak ada. Oke, baik. Bapak akan menjelaskan bahwa hikayat adalah sebuah bentuk sastra lama yang berbentuk prosa, kemudian mengandung unsur-unsur cerita di dalamnya, baik nyata maupun fiktif, di mana ini seringkali dikaitkan antara sejarah, mitos, legenda, dan dongeng. Hikayat ini merupakan warisan leluhur yang dimana pada saat itu disampaikan secara lisan, kemudian dituliskan untuk diwariskan pada generasi selanjutnya sampai generasi kita pada saat ini. Oke, sampai di sini sudah mengerti? Itu tadi pengertian tentang hikayat. Oke, kemudian kita beralih tentang ciri-ciri hikayat. Ternyata ciri-ciri hikayat itu dapat dibagi menjadi 5. Yang pertama bersifat tradisional, kemudian kedua yaitu antonim, kemudian yang ketiga itu bersifat didaktif, kemudian keempat itu menggunakan bahasa-bahasa Melayu, kemudian kelima itu mengandung keajaiban. Ciri yang pertama itu bersifat tradisional. Bersifat tradisional artinya pada saat itu masih mengandung tradisi-tradisi atau budaya-budaya yang sangat tradisional, akan kental tradisi-tradisi budaya pada masyarakat setempat pada saat itu. Kemudian kedua yaitu bersifat antonim. Antonim artinya pengarang dalam sebuah hikayat ini itu tidak dicantumkan oleh penulisnya. Kemudian itu bersifat didaktis. Bersifat didaktis artinya banyak mengandung pesan-pesan moral yang terdapat di dalamnya. Kemudian yang keempat yaitu mengandung bahasa klasik, artinya banyak menggunakan ungkapan-ungkapan lama. Kemudian kelima itu mengandung keajaiban-keajaiban, artinya tokoh-tokoh tokoh-tokoh yang ada dalam cerita hikayat ini itu terdapat memiliki kekuatan-kekuatan yang magis atau memiliki kekuatan-kekuatan yang sangat luar biasa. Kemudian anak-anak kita melangkah ke struktur hikayat. Nah, ternyata struktur hikayat itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu pendahuluan, kemudian yang kedua itu isi atau peristiwa, kemudian ketiga itu penutup. Pendahuluan artinya pengenalan tokoh-tokoh, pengenalan cerita bahwa alur cerita ini akan menjadi seperti apa. Kemudian yang kedua yaitu isi atau peristiwa. Nah, isi atau peristiwa ini adalah munculnya sebuah konflik, bagaimana konflik itu terjadi dan bagaimana sebuah konflik itu dapat diselesaikan. Kemudian yang ketiga itu tentang penutup. Penutup artinya penyelesaian sebuah konflik, bahwa semua konflik yang terjadi pada isi atau peristiwa itu dapat diselesaikan pada penutup ini. Nah, penutup ini juga mengandung moral, pesan-pesan tertentu. Bapak akan memberikan 3 contoh hikayat. Yang pertama itu hikayat Hang Tua. Hikayat Hang Tua ini bercerita tentang bagaimana seorang Hang Tua atau pahlawan ini mampu mengarungi sebuah samudra dan bercocok tanam pada saat itu. Kemudian yang kedua itu hikayat Raja-Raja Pasai. Itu bercerita tentang bagaimana seorang Raja-Raja Pasai mempertahankan kerajaan-kerajaan di Selat Malaka, di Selat Maluku pada saat itu. Kemudian ketiga itu hikayat Baya Budiman. Hikayat Baya Budiman ini bercerita tentang bagaimana seorang burung yang pandai akan bercakap kepada tuannya. Oke, baik anak-anak, itulah materi yang sempat Bapak bawakan pada pertemuan kali ini. Sampai sepanjang Bapak menjelaskan, ada yang sudah mengerti semua?
Oke, baik. Syukur kalau kalian sudah mengerti tentang materi apa yang telah Bapak bawakan pada pertemuan kali ini. Nah, untuk itu sebelum kita mengakhiri, saya akan membagi kalian menjadi 2 kelompok sebagai tugas kalian di rumah. Masing-masing kelompok itu mencari tentang hikayat, mencari hikayat dari ketiga contoh yang telah selain dari ketiga contoh yang telah Bapak berikan tadi, mencari contoh hikayat dan kemukakan pesan-pesan moral apa yang terdapat pada hikayat kalian itu. Minggu depan Bapak akan periksa semua pekerjaan kalian. Baik anak-anak, sebelum kita mengakhiri mata pelajaran kita pada pagi hari ini, saya akan memberikan sebuah quotes di mana quotes ini ditulis oleh R.A. Kartini yang menceritakan bahwa dengan menolong dirimu sendiri akan menolong orang lain lebih sempurna. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan.